Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Halo Sobat Puslu. Yang saya banggakan semua Sobat Puslu Anda, dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Hari ini juga kita membuat satu podcast yang edisi spesial. Kenapa spesial? Karena saya sendiri menjadi host dan dihadiri oleh narasumber yang sudah tidak asing lagi dan sudah terkenal. Nanti saya akan perkenalkan, tapi saya akan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sugeng Prianto, Kepala Pusat Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hari ini kita bicara mengenai ngopi sak ngajine. Jadi kita akan mendengarkan bagaimana persoalan-persoalan ngaji yang dikaitkan dengan ngopi. Kita nanti ada narasumber yang sangat kompeten. Jadi hari ini juga sesungguhnya ketika bicara santri, kita baru saja memperingati Hari Santri. Kalau nggak salah tanggal 22 ya. Baik. Nah, kita berada di, tadi saya katakan, di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Saya ingin memperkenalkan, pertama, Bapak Dr. Insinyur Jumadi MMT. Beliau adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Selamat siang Pak Kepala Dinas. Selamat siang Pak Kapuslu. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Halo Sobat Penjulu. Yang kedua, narasumber kami adalah beliau Bapak Fakhul Ulum. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Gus. Beliau sudah seharinya dikenal dengan Gus Ulum. Beliau adalah Ketua KTH Wonosantri. Ya. Selamat siang. Apa kabar Gus? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya beliau adalah penyuluh pendamping yang sehari-harinya bertugas di wilayah-wilayah CDK Kabupaten Malang ini. Saya perkenalkan Ibu Wiwin. Terima kasih Pak Kapus. Selamat siang. Ibu Wiwin Yuliari. Puslu. Terima kasih Pak. Beliau adalah yang mendampingi. Beliau adalah penyuluh kehutanan PNS yang sehari-harinya mendampingi di sini. Yang wilayahnya CDK Malang yang diketuai oleh kepalanya Ibu Tias Miasih. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pertama ingin dulu kepada Gus Ulum ini. Ya, tadi saya sudah memperkenalkan tentang KTH prolog KTH tentang Wonosantri. Ya. Saya ingin mengenal lebih jauh, Gus. Ya. Apa yang menimbulkan atau inspirasi apa yang Gus bisa menamakan ini KTH Wonosari sehingga bisa sekarang bisa survive seperti ini, dan bagaimana kalau boleh bilang bahasa Gus ini asbabul nuzulnya sehingga kita bisa tahu seperti itu. Dan apa sebetulnya filosofi yang Bapak bangun ketika menamakan ini? Monggo Pak Gus bisa diceritakan. Baik Pak Kapus. Sebenarnya Wonosantri itu kalau dibilang sesuatu yang apa ya, yang istimewa, kami sebagai keluarga besar Wonosantri belum merasa itu ya, karena kita masih sedikit sekali mengeluarkan manfaat-manfaat yang bisa dirasakan baik kami sendiri maupun yang lainnya. Jadi Wonosantri itu sebenarnya adalah hasil dari
obrolan-obrolan ya. Kalau di pesantren itu seringkali kita punya waktu longgar selain pastinya adalah kegiatan-kegiatan yang muatannya ibadah murni, dan yang kedua adalah kegiatan belajar mengajar. Itu obrolan-obrolan kita itu biasanya kita isi dengan acara ngopi-ngopi begitu. Nah, dari kegiatan ngopi-ngopi itulah muncul banyak ide, banyak masukan dari teman-teman yang mulai berhubungan dengan alam sekitar, terutama di wilayah Toyomarto ini, yang mana Toyomarto sendiri selain desanya itu adalah desa penghasil air terbesar di Kecamatan Singosari, juga merupakan desa penyangga hutan yang ada di lereng Arjuna sebelah timur ini. Nah, dari obrolan-obrolan yang semakin seru itu akhirnya mengerucutlah kenapa santri itu tidak ikut-ikut bermanfaat di sana, bukan hanya di madrasah, di pesantren, di sekolahan, yang notabene ya, yang ikut ngobrol waktu itu ya sudah berstatus sebagai minimal ustadz ya di pesantren, terus ada yang sudah juga mengajar di sekolah formal maupun di... Itu sambil ngopi, Gus? Iya, sambil ngopi. Non formal Pak ya, non formal begitu. Nah, karena ternyata ya teman-teman yang benar-benar sudah serius di satu lembaga pendidikan, ada hobi sampingan healingnya itu daki gunung gitu. Akhirnya mereka menyambung informasi itu tentang keberadaan hutan dan fungsinya. Dari situlah muncul kenapa kita tidak memformalkan itu sebagai satu gerakan yang punya landasan, punya jalur pembinaan dan lain-lainnya. Alhamdulillah dengan adanya banyak sambutan tangan baik itu, kita dipertemukan dengan JDK, Cabang Dinas Kehutanan Malang, dan diberikan anugerah. Kita bilang anugerah, kita dikasih orang tua yang berwujud penyuluh kehutanan Bu Wiwin ini dari awal. Ternyata obrolan-obrolan yang begitu seru di acara ngopi yang nggak formal itu kita sampaikan, bersambut baik sekali, dan mengerucut menjadi kesepakatan untuk membentuk KTH. Kegiatannya apa saja, Gus? Maaf, Gus. Di KTH Pak. Iya. Di KTH selain kita membudidaya kopi, alhamdulillah kopi yang dibudidaya di KTH Wonosantri ini, terutama yang Arabica ya, kebetulan kita sekarang di kebun yang Robusta ini Pak, yang di Arabica yang itu sudah punya SOP tersendiri mulai dari pembibitan, dan kita punya teman-teman yang sudah fokus keahlian juga ada di pembibitan sampai di proses produksi, jadi ke hilir. Jadi kopi yang dihasilkan itu sudah punya standar dan sudah punya pasar yang alhamdulillah baik, terutama di kafe-kafe yang ada di Malang. Gitu. Terima kasih, Gus. Ya. Kalau kita berada di lokasi sini, ini termasuk wilayah kegiatan Gus Ulum ini, KTH? Betul Pak, betul Pak. Bisa dijelaskan ini ada tanaman apa saja, Gus? Di sini terutama yang banyak di sini adalah Robusta, kopi Robusta. Juga banyak di sini tanaman durian. Ini kebetulan lagi berbunga banyak ini Pak. Dan alpukat yang banyak di sini. Selain ada salak dan lain-lainnya. Banyak buah-buahan di sini Pak. Alhamdulillah. Ya. Sampai sekarang masih berjalan terus, Gus ya? Alhamdulillah kita akan teman-teman kemarin ngumpul yang minggu kemarin sepakat untuk menambah jenis tanaman buah-buahan yang di sini. Karena di samping kita ini juga ada satu sumber air yang sangat-sangat bermanfaat buat masyarakat. Baik, terima kasih Gus Ulum. Wah, ini luar biasa ini. Wonosantri, Pak. Wonosantri. Dunia akhirat. Baik, terima kasih. Itu sekilas tentang Wonosantri kegiatannya. Saya sekarang ingin beralih ke Bu Wiwin. Bu Wiwin, Ibu Wiwin ini sebagai penyuluh pendamping KTH Wonosantri ya. Nah, saya ingin tahu Bu, bagaimana awalnya Ibu mengenali ini sehingga ini bisa jadi, lalu berkembang luas dan sekarang menunjukkan ada keberhasilannya. Awalnya seperti apa? Monggo, saya ingin ceritakan. Terima kasih, menyambung dari Gus Ulum. Kalau teman-teman di KTH Wonosantri nyebut saya Mbok Pak.
Oh, panggilnya Mbok. Nah, Jadi- Sobat Puslu, ini dipanggilnya Mbok. Mbok Win ya? Iya, Mbok betul. Win ini. Bukan mak ya. Mbok, Pak. Ya, Dia jadi Mbok. jadi aneh kalau di Malang mungkin biasanya mak gitu. Kalau di teman-teman Wono Santri Mbok. Dan sekarang Gus Ulum itu ikut juga Mbok. Pokoknya itu momen tuh Gus saya bilang. Karena penyuluh yang muda panggilannya Mbak. Ya, ini karena Mbok. sudah tua Mbok jadi. Mbok, Nah, Mbok. itu pertama yang kami menyikapi apa keinginan dari masyarakat, Pak. Yang pertama. Kemudian tentunya yang lebih penting adalah saya identifikasi dari mulai potensi maupun sosial budaya mereka. Bagaimana karakter mereka, mau dibawa kemana kasih KTH ini sebenarnya, mau seperti apa sih. Itu yang pertama sekali yang saya lakukan adalah identifikasi. Kemudian saya melihat di sini ada unsur agamis sekali, dan tentunya semua program yang ada di sini akan lebih survive apabila kita kawinkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat agamis seperti itu. Nah, langkah yang pertama adalah tentunya dengan penguatan kelembagaan. Dari penguatan kelembagaan kami berkembang, kami melihat potensi di sini adalah banyaknya kaum milenial, Pak. Kenapa tidak kita membentuk sebuah struktur organisasi yang kita mempunyai beberapa lapis umur yang tentunya akan lebih survive dan saling mendukung dan sesuai dengan potensi masing-masing. Nah, di situ yang petani tetap petani, kemudian ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa masukkan dari teman-teman milenial. Karena di Wono Santri ini memang untuk pendidikan itu luar biasa. Jadi semua santri pun kita dorong untuk kuliahnya, kemudian mendukung bagaimana mereka dapat beasiswa dan lain-lain, sehingga sejalan dengan itu. Dan karena para milenial ini senang HP, Pak. Dan bagaimana kita memaksimalkan ini menjadi sebuah potensi. Nah, dari situ akhirnya alur dinamika pekerjaan saya terbawa, Pak. Terbawanya mereka itu minta kalau lembur administrasi dan lain-lain sering malam, Pak. Oh. Ya itu, jadi Dikasih malam. saya itu Karena sering. jadi mbok tadi. Iya, betul, Pak Kadis. 24 jam. Mbok itu loh ini. Ya, Ini iya, Sobat betul. Puslu ini. Mboknya ini yang aneh ini. Iya, ya, jadi karena rasa semuanya itu kalau mencintai beda ya, Pak. Ya. Nah, karena seperti itulah maka dinamika pekerjaannya saya sering malam, karena anak-anak itu ternyata mereka itu senangnya itu ngopi malam sambil bekerja, dan mereka ternyata potensi. Sampai jam berapa kalau malamnya memang itu? Saya pernah, Pak, wes tombok tak tidur karena masa setengah 2 jam 2 masih online, Pak, saya. Nah, Online dalam ini arti Sobat Puslu. pekerjaan. Ini satu keanehan Wono Santri, ini salah satu ciri khas. Iya, Sampai betul. malam jam 2 mboknya masih nemenin terus. Nah, ini ya. Gitu. Karena mereka sharing, Pak, karena ada beberapa tentunya ada hal-hal yang perlu kita angkat karena potensi mereka. Ada hal yang bisa kita masukkan di dalam kegiatan dinas, ada yang kita harus cari CSR dan lain-lain, dan ini tidak mungkin petani yang pembudaya ini bisa masuk. Oke. Nah, dari sisi itulah saya berusaha, dan ternyata Gus ini luar biasa. Wah. Gus ini menggerakkan anak-anak, menggerakkan masyarakat. Jadi kolaborasi yang luar biasa, dan tentunya ini juga dukungan dari Ibu Kepala JDK yang tentunya selalu memberikan motivasi, memberikan fasilitasi dan support kepada kami. Terima kasih, Nggih. luar biasa ini. Luar biasa sekali, Mbok. Mbok Win. Pak, Mbok Mbok Win. Ini luar biasa sekali ya. Nah, tentu kegiatan ini karena keberadaannya di daerah, maka kita tidak terlepas dari peran kepala dinas. Dan peran kepala dinas ini sesungguhnya juga diatur baik dalam undang-undang maupun dalam peraturan menteri. Kita melihat ada Undang-Undang Pemilihan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di situ dikatakan bahwa pembinaan merupakan dari salah satu dari tugas kepala daerah, dan dalam hal ini kepala dinas. Nah, di samping itu juga ada peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P13 tahun 2019,
tentang pendampingan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Ya. Pak Kadis, saya sekarang ingin mendapat pencerahan dari Bapak. Sekarang ada berapa jumlah penyuluh kehutanan di sini di Provinsi Jatim, dan bagaimana posisi atau peran mereka dalam melakukan pendampingan dan sebagainya, karena memang begitu luas di Provinsi Jawa Timur ini dan KTH-nya cukup banyak dan pendampingnya juga cukup banyak. Saya mohon pencerahan dari Pak Kadis ini, monggo. Iya Pak Kapus, pencerahan ini medeni lah. Yang punya kan beliau. Mudah-mudahan ini juga suasana cerah. Jadi kita semuanya dapat saya saling sharing terkait dengan apa yang kita bicarakan di hari ini. Jadi di Jawa Timur ini kita, setelah saya masuk dinas kehutanan itu ada surat dari Bu Menteri tentang tugas kepala dinas untuk membina kelompok tani hutan. Ya. Apa ini Pak? Saya gitu kan. Saya masuk ke dalam, ternyata jumlah penyuluh kita sekitar 236 ASN. ASN. Jadi ada 236 penyuluh ASN. Ya, Kemudian ada juga penyuluh kehutanan swadaya. PKSM. Jadi tidak main-main juga tugasnya mereka. Artinya bisa ini jadi subkonnya. Jadi subkonnya Mbok Win ini. Ini ya, seperti ada nama-nama banyak, nama Pak Jais, nama Bu Nur yang kemarin juga luar biasa. Itu mereka juga mengkonstruksi pekerjaan-pekerjaan sebagaimana target-target yang harus kita selesaikan oleh Bu Menteri. Jadi ada sekian jumlahnya, termasuk penyuluh swasta. Jadi kira-kira ada sekitar 1000-an kalau jumlahnya, semuanya Pak. Tapi yang saya ambil penting tadi adalah PKSN saya yang sekitar 236 itu gimana mereka. Saya masuk, saya melihat model, ada model yang luar biasa. Gimana ini seorang penyuluh yang jadi gudangnya ilmu, di sampingnya ada kelompok tani hutan, mungkin ada juga LMDH di sekitarnya. Bagaimana mereka mengkonstruksi area ini menjadi suatu output yang luar biasa. Panderman misalnya, kita lihat juga wilayah di Malang gitu. Panderman ada seorang, saya tidak tahu apakah emak atau mbok, mbok Siasih yang ada di KTA Panderman tahun 2021 juga seperti itu, terbaik satu nasional. Tapi yang dibina juga KTA Panderman juga terbaik satu nasional. Ini saya melihat pola ini yang ini saya terapkan di dalam konstruksi pekerjaan saya sebagai kepala dinas membuat strategi. Jadi di cabang-cabang juga saya coba PK ini jangan hanya sibuk dengan angka kreditnya, tapi lebih dari itu apakah dia bisa menghasilkan outcome-nya atau impact-nya. Seperti ini Mbok Win ini sudah menghasilkan KTH Wonosantri yang keterukurannya luar biasa. Kemarin itu sempat upacara di istana ya Gus ya. Hilang juga Pak. Hilang di istana Pak. Hilang ya? Iya. Kemarin kan masih di bawah pohon terbesi Pak. Itu karena bisa menghilangkan orang itu Pak. Itu Gus. Jadi ini yang model-model untuk bagaimana penyuluh sebagai jembatan, sebagai bridging dari knowledge kepada objeknya, ini menjadi output atau outcome, benefit, impact yang luar biasa. Ini saya cari modelnya sejak saya masuk, Panderman jadi model. Kemudian ada lagi yang kemarin Mbak Yanti itu ada di Jombang juga kemarin, dan saat ini ada model KTH Wonosantri dengan ini. Ini yang akan kita konstruksikan. Jadi setiap kali kita memilih penyuluh itu kinerjanya seperti apa. Dan ini ya Pak Kadis, berkat pendampingan Bapak dan CDK Bu Tias, Gus Ulum ini KTH Wonosantri merupakan kemarin tahun ini juga ya. Tahun ini juga jadi mendapatkan penghargaan nomor 1 ya. Terbaik satu. Wonosari ya. Wonosantri nasional. Wonosantri ini. Iya. Karena terbalik ini Pak, Wonosantri. Dan Bu Win sebagai PKSN terbaik ketiga. Jadi luar biasa Pak. Terima kasih nih Bapak sudah bisa melakukan saat pembinaan terhadap KTH dan penyuluh-penyuluh yang bisa menghasilkan
bahkan ini kan tingkat nasional kemarin Ya. Nah, Itu yang jadi model ini saya terapkan nanti. Jadi kemarin misalnya UIN terbaik 1 provinsi, yang terbaik 2 nanti kita angkat lagi. Tapi juga kita kasih tugas outputnya iya. KTH itu. Jadikanlah KTH itu terbaik seperti kelasnya Wonosantri. Jadi ini yang luar biasa. Cuma di sini yang luar biasanya Wonosantri tadi, Pak Kapus. Dunia akhirat tadi. Iya. Karena ngopi saya ngaji itu. Gitu. Ya, ngopi kan dunia, ngaji kan akhirat itu. itu, Pak. Jadi komplit jadi. Jadi benar yang disampaikan Mbak Win tadi. Saya ngomong tadi ikut Mbak Win. Nggak apa-apa, Pak. Panggilan kesayangan itu, Pak. Oh gitu ya, Iya. panggilan kesayangan. Disitulah ada atribut-atribut lain itu untuk usia-usia muda milenial yang terkonstruksi dalam pembinaan di area KTH Wonosantri. Ini kalau kegiatannya selain HHBK kopi itu apa saja selain itu, Pak? Jadi teman-teman di Wonosantri ini kan pasti kita lihat agroekologinya. MBTS seperti apa cocoknya? Ternyata tadi Gus Ulum di sini ada kopi, ada durian, Ada alpukat, Apokat. ada apa lagi Gus? Ada salak. Di area sana ada anggreknya. Oh, ya. Kita Ini ada ada anggreknya. program, Pak. Jadi Semoga kopinya lancar. juga saya lihat kemarin ini yang pola-pola yang bagus Pak Kapus. Ternyata Bu Win ini jadi jembatan antara sektor private yang besar dengan KTH. Jadi kita pasti Gus Ulum tidak akan lupa dengan Sivaraja Iya, yang Pak punya Sivaraja, Amsterdam. Amsterdam. Dia yang membawa kopi lemat itu ke Internasional. market internasional. Internasional. Bahkan membawa kopi lemat itu untuk kontestasi tingkat nasional. Bahkan kemarin sempat kopi lemat itu di atasnya kopi gayo Pak Kapus. Kayu. Lemah itu Lemah. Lemah. lembah. Lembah Arjuna. Jadi Sobat Kusru itu lemar itu ada singkatannya. Lembah Arjuno. Jadi Lembah Arjuno. mohon ini kan supaya menjadi tahu, jangan sampai lemak itu sangkanya lemak ada gitu ya. Lemar. Pakai R. Pak. Ya. Lemar kayak bahasa Spanyol ini. Ternyata singkatan Lembah Arjuna. Iya. Nah, gitu. Kalau Baik, bahasa lemah. kita break dulu sebentar. Nanti kita gali lagi informasi lebih dari para narasumber. Sementara kita istirahat sebentar. Baik, kita lanjut kembali. Saya mencoba menggali lagi informasi lebih detail. Saya ingin ke Gus Ulum nih. Gus, ada beberapa kegiatan di sini di KTH Wonosantri ini. Apa yang menjadi unggulan bagi Gus di kegiatan ini? Unggulan Pak ya. Ya, Kalau santri itu pantangan menganggap unggul Pak. Kita prima belum donanya lah, Pak. Ya, kalau dianggap unggul boleh lah ya. Jadi kalau boleh ini tahadusan bin nikmah. Artinya kita membagikan kenikmatan yang kita dapat itu adalah kita punya satu kegiatan yang sudah seyogianya ketika ada satu kelompok tani itu punya kegiatan rutin yang kita namakan ngopi sak ngaji nih. Jadi ngopi sak ngaji. iya, ngopi sak ngaji nih. Apa itu, Gus? Jadi ya sebenarnya itu cikal bakalnya yang saya ceritakan di awal tadi, yang kegiatan rutin yang dikerjakan senggang-senggang waktu ketika santri ada waktu senggang kegiatan rutin itu ketika karena kelompok tani itu adalah satu kegiatan masyarakat yang formal terlegalkan, maka kegiatannya juga ya ngikuti lah begitu, pantes-pantesan lah Pak ya begitu. Jadi kegiatan yang ngopi biasa cuman asal ngopi ngobrol ngalor ngidul itu kita kemas sekalian di kegiatan rutin. Jadi kegiatan rutin yang diadakan di kelompok tani itu kita format sebagai ngopi sak ngajinya. Jadi kegiatan itu enggak jadi formal sepanang begitu, enggak. Tetap seperti biasanya kita ngopi-ngopi seperti itu, cuman ada bedanya sekarang karena kita sudah punya label lembaga masyarakat yang legal, maka ya ada mirip-mirip legalnya ya. Gitu. Biasanya dimulai dari jam berapa kalau ngopi sak ngaji nih?
Mulai nih. Jam Pak. piro, Gus? Ini protes buat saya ini. Baru satu kali Pak selama berapa tahun ini. Betul loh, Pak. Karena mulainya jam 9 malam. Saya pulang setengah 11 diprotes, Pak. Oh, Karena baru mulai. jadi mboknya nggak boleh pulang sore. Gitu. Itu. Saya bilang nggak bakal pulang malam Pak kalau ngopi sak ngajinya itu. Pulangnya pagi Pak. Ya, Iya, jadi ngopi sak ngajinya itu karena formal tadi ya, itu maka materinya kita usahakan lebih berbobot gitu. Jadi semisal sekarang kita ini sedang baru mendapatkan SK Perhutanan Sosial, maka judul materi itu kita bawa ke dalam kegiatan ngopi sak ngajinya itu, sekaligus kita coba hadirkan satu pihak yang berkompeten untuk berbicara tentang ngopi sak ngajinya. Jadi di situ kegiatan belajar dan mengajar itu tetap berlangsung sebagaimana santri yang ada di pesantren gitu, Pak. baik Gus, terima Seperti kasih nih. Wah, ini ngopi sak ngaji nih. Jadi kalau saya melihat ini ada inovasi sosial gitu ya. Karena bagaimana seorang Gus memperkenalkan ngopi dengan KTH Wonosantrinya, mengajarkan santri yang tetap dia habluminallah, habluminanas, habluminal alam. Nah, baru Wah, ini dia. Karena Ini baru satu lagi. Ya, tadi. Iya, alhamdulillah. Karena beliau tahu ternyata alam itu bertasbih. Jadi beliau nambah satu tadi. Itu betul. jadi ini sangat menarik, satu inovasi yang baik karena bagaimana program-program pemerintahan itu bisa dilakukan di berbagai level. Nah, santri sekarang. Nah, santri dia ingin bagaimana wono santri kan. Santri berkiprah di bidang Di kehutanan. Ini satu yang luar biasa karena memang Gus biasa di luar gitu ya. Alhamdulillah. Dan Makanya mungkin luar saya bisa biasa. menambah. Nah, saya sekarang ke Bu Wiwin ini. Bu, Kalau dulu ngopi iya, sebentar sangat ini jinjing. kan saya pengen tahu ini Bu. Kan ini banyak ya Bu ya. Jinjing. Banyak kelompok-kelompok ya. Nah, bagaimana Ibu trip Ibu untuk merangkul semua mereka ini sehingga bisa menyatu di dalam KTH Wonosantri ini. Ya, betul Pak. Ini sebenarnya dampak dari ngopi sak ngajin itu luar biasa. Pak. Yang pertama adalah sekarang ngopi sak ngajinnya itu sudah punyanya brandnya Kecamatan Singosari. Jadi bukan hanya punyanya Wonosantri. Tapi Jadi, Ibu ikhlas dinamain Mbok gitu. Enggak apa-apa. ikhlas senang Pak saya. Meskipun saya kelihatan tua tapi kan tetap di hatinya orang santri gitu. Santri ya. Jadi Muda, Bu, muda. jadi ngopi sak ngajine ini sekarang itu tempatnya tidak hanya di Wonosantri, berpindah-pindah dan kemudian yang ikut di dalamnya itu dari berbagai lapisan masyarakat, kemudian dari beberapa lain kecamatan maupun lain desa, dan dampak itu akhirnya kita salah satunya adalah terbentuknya KTH di sekitar Toyomarto. Kemudian dari KTH itu kita adakan juga semacam paguyuban untuk KTH tanggap bencana. Jadi dari situlah momen-momen itu sebagai penyuluh saya langsung gerak cepat Pak. Bagaimana caranya momen itu bisa kita angkat dalam sesuatu yang bisa nantinya untuk mempermudah konsolidasi, kemudian penyuluhan, dan tentunya karena di daerah kita riskan bencana Pak, dan itu merupakan wadah yang tepat bagi kami untuk memberikan sosialisasi, memberikan komando. Dan kalau ada kebakaran hutan mereka langsung lapor Pak. Oh, alhamdulillah. Bu Wiwin di petak yang kemarin pertama itu ya Pak, di petak 81C itu pertama kali itu saya dapat dari KTH. Jadi mereka para penyuluh juga terlibat dalam penanganan karhutlah. Betul Pak, ini betul. alhamdulillah. Jadi bagaimanapun di masyarakat itu yang akan bergerak itu adalah masyarakat. Masyarakat yang mana? Tentunya masyarakat yang hampir semuanya adalah dalam KTH. Nah, ini Jadi, para sobat Puslu, bahwa penyuluh itu juga tidak hanya bergerak di bidang kelompok-kelompok tani hutan yang hasilnya hasil hutan bukan kayu dan sebagainya, tapi juga bagaimana bisa mencegah terlibat di dalam kebakaran hutan dan lahan. Nah, ini salah satu yang kemajuan yang luar biasa gitu. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Saya ingin tanya Pak Kadis Pak.
apa motivasinya Pak supaya mereka tetap solid, tetap handal menjadi penyuluh-penyuluh yang bisa melahirkan mendapatkan penghargaan Wana Lestari dan juga seperti ibu pendamping menjadi pendamping-pendamping yang unggul. Iya Pak Kapus, jadi ada value yang sangat luar biasa yang sekian lama berpuluh tahun saya bekerja di pemerintahan daerah ini. Nilai hiduplah dengan memberikan manfaat, karena sepanjang Anda memberikan manfaat, Anda akan dikenang sepanjang masa. Luar biasa. Ini yang barangkali ingin motivasi itu bukan TPP, bukan apa, itu memang iya, tetapi ya jauh lebih penting berilah manfaat kepada masyarakat yang Anda suluh, Anda bina, Anda dampingi. Jadi ketika itu dibawa sehingga mereka tidak akan membawa empati yang luar biasa. Tadi Pak Kapus, mereka juga bergerak di bidang karhutlah. Iya. Jadi ini sesuatu karena memang teman-teman di semua cabang dinas dengan 236 penyuluh ini, mereka yang ada di depan. Mereka yang dekat dengan masyarakat, dengan kelembagaan KTH. Yang itu yang kalau ini kita berikan input seperti itu, sehingga kebakaran di mana saja, kemarin di Gunung Lawu, KTH, teman-teman di cabang dinas Madiun menggerakkan wilkernya di Magetan dengan KTH yang ada di sana, mereka bergerak cepat. Jadi sudah menjadi kultur. Kalau ini sudah menjadi kultur sampai derajat yang tinggi, kita untuk bisa tinggal kita kadang-kadang enggak usah perlu ngomong lah. Ada yang kayak gitu aja sudah lari sendiri itu. Jadi ini yang konstruksi nilai value yang tinggi menjadi motivasi teman-teman penyuluh. Jadi aspek kemanfaatan hidupnya untuk mengabdi, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, apalagi yang dibina itu luar biasa nilainya, value-nya. Seperti kopi yang kelas warung jadi kopi kelas kafe. Ini yang dialami kopinya Wonosari Gus Ulum yang ada di depan kita ini, Lemat ini. Wah, jadi yang kopi hanya sekitar 25.000 mungkin. 20.000. Sekarang jadi 150. 150.000. Mentah Pak, yang mentah yang mentah ini. Ini ya, Pak. Wah, ini kopi Wonosantri. Wonosantri, Lemat ini. Lemar ya. Ya, Lemar itu Lembah Harjono. Lembah Jadi ini hasil dari ketulusan Sobat hati. Pusru ini kopinya ini Lemar. Lemar, jadi Lembah Harjono. Ini kopi yang dibangun dengan hati. Nanti hatinya Mbok Win dengan yang dibina Gus Ulum ini di Wonosantri. Jadi ini bisa jadi role model Pak Kapus. Saya pikir bagaimana Wonosantri sendiri yang punya rekayasa atau social engineering berupa ngopi sak ngaji ini, dan ternyata juga dipakai satu kecamatan. Yang dulu hanya Desa Toyomarto, disempitnya lagi di Wonosantri, ternyata satu kecamatan. Bisa juga dari satu kabupaten atau nasional, karena punya ahli santri. Kemarin ngopi sak ngajinya di rumah dinas Pak Wakil Bupati. Pak Bupati, Pak Didi. Yang minggu kemarin gitu. Itu. Gus, bisa dijelaskan lebih detail lagi Gus masalah ini. Lemar ini Gus. Oh iya. Lemar ini salah satu energi teman-teman untuk lebih jauh mengenal hutan, beraktivitas dengan bermacam aspeknya itu. Berangkat tadi yang karena kopi itu sudah kewajiban di kalangan teman-teman di santri dan masyarakat ya, itu kondisi kopi yang disampaikan Pak Kadis tadi yang dulunya 21 maaf Pak, 21.000 itu harus keluar kota kita jualnya. Itu banyak dipasarkan di mana-mana Pak. Dulu waktu itu masih sulit kita. Nah sekarang kita malah sulit mengiyakan karena terlalu banyak yang mau beli. Permintaan. Iya, permintaannya lebih banyak. Sekarang 150.000 kering. Per satu ini berapa sekarang dijual? Kalau sudah matang begitu sekarang 70.000. Jadi 350.000 per kilo. Per kilo. Per kilo. Kalau ini satu bungkus ini? Itu 200 gram. 200 gram jadi 70.000. 70.000. Sobat Pusru,
silakan mencicipi ini kopi Lekmar ini 70.000 gitu. Siap, terima kasih endorse-nya, Pak. Endorse gratis Gus kita dapat. Jadi kita di sini membuka wawasan ke masyarakat secara umum ya. Kalau dari sisi masyarakat bahwa yang dulunya masyarakat tidak mengunggulkan atau tidak mengharapkan hasil dari tanaman kopi itu sebagai satu masukan yang bagus, hanya sekedar punya pohonnya saja, sampingan, sekarang sudah jadi satu fokus yang bagus. Jadi harapan makan gitu. Nah, Gus, ngomong-ngomong Bu Bibin, Pak Kadis ini saya lihat sudah berbadan hukum ya juga ya. Alhamdulillah. Nah, Bu Bibin selaku pendamping ini, mohon bisa dijelaskan bagaimana proses bisa sampai dengan berbentuk badan hukumnya produk ini. Kalau Ada haki ya? Kalau haki. Sebenarnya kami itu tadi Pak, kita banyak kaum milenial. Ini. Dari kaum milenial ini maka kita ada kemampuan teman-teman itu untuk browsing seperti PIRT dan lain-lain kita dapatkan memang gratis. PIRT, kemudian karena ini pasaran kita sudah semakin bagus dan kita termasuk khusus Wonosantri yang Sewu Pak, produk kita semuanya produk premium. Kami tidak punya semuanya produk premium. Dan produk premium itu bisa menjadi premium tentunya harus adanya hal-hal yang harus tercantum di dalam labelnya, termasuk haki, kemudian halal dan lain-lain. Itu semuanya ini sudah masuk jadi halal ya. Oh ini kalau sudah halal ini. Sudah. Jadi ngopi sak ngaji deh nggak apa-apa sampai malam juga ngopi terus. Dan itu prosesnya semuanya adalah swadaya kami. Swadaya. Karena tentunya kita teman-teman milenial mempunyai wawasan yang luas Pak. Karena dengan sekali kita mempunyai ini maka banyak hal manfaat yang kita dapat. Jadi semuanya yang kita lakukan alhamdulillah kita swadaya. Dan kita enggak berdarah-darah tidak Pak. Kita mengalir mensyukuri aja gitu semuanya. Alhamdulillah. Nah, tentu jadi ini tentu tidak sekedar jadi karena harus ada yang membuat atau rosternya ya. Betul. Nah, saya dengar juga sudah memiliki sertifikat ini. Betul. Nah, mohon dijelaskan Ibu bagaimana nih prosesnya sampai mendapatkan sertifikat. Sertifikat-sertifikat yang didapat dari Wonosantri itu banyak sekali, termasuk memang tujuan kita dari semuanya kegiatan atau usaha kita itu tersertifikasi Pak. Dan itu semuanya memang kita berawal dari bawah. Dari mulai kompetensi kita ikuti Pak, kompetisi kita ikuti, dan kita pegang SOP. Dari itulah maka kita dapat sertifikasi itu dari mutu dan produknya itu dari jenjang-jenjang kompetensi yang kita lalui bersama. Dan ini tak lepas dari semangat teman-teman yang ada di Wonosantri yang luar biasa. Dari mulai barista pun kita kompetensikan Pak, kemudian mulai wisata pun itu sebagai targetnya, pemandunya, targetnya itu juga sudah tersertifikasi. Jadi kita mencoba membranding itu semuanya. Tambah jadi satu lagi, instruktur juga sudah tersertifikasi. Instruktur juga. Instruktur di wisatanya, Bukan di pengolahan hasil kopinya. Semua ya. Itu Edukasinya Pak. Oh gitu ya. Jadi boleh nambah ya. Jadi ada satu yang mungkin terlewat di Wonosantri itu selain ngopi sak ngajinya itu ada kita namanya Edukopi. Edukopi itu satu kegiatan yang awalnya dulu itu jawaban dari teman-teman petani yang sudah sepuh-sepuh itu ketika sudah melihat perkembangan tanaman dan hasilnya itu sebagian bagus, beliau bertanya ke saya, jadi siapa nanti yang akan meneruskan merawat kebun yang sudah bagus seperti ini? Anak saya tidak tertarik, keluarga saya tidak tertarik. Jawabannya adalah kita bikin satu ruang khusus atau kita bikin istilah meja ya, meja khusus yang namanya Edukopi. Edukopi itu adalah wadah untuk pembelajaran. Jadi kita bikin ruang belajar mengajar di situ. Bagaimana kita menarik yang awal targetnya adalah keluarga inti dari petani itu, anak, cucu, ponakan, itu untuk dapat keilmuan dari apa yang dilakukan orang tuanya sebagai petani. Dari situ. Nah ternyata tanpa kita sengaja ya,
kegiatan itu ternyata menarik buat wisatawan yang datang ke Malang. Oh, itu dampak lebih luas Iya. ya. Betul. Jadi Akhirnya kelembagaan baru lagi Pak Kapus, Edukopi. Edukopi. Iya. Jadi Edukopi itu yang Oke. awalnya kita ngajari keluarga kita sendiri, pesertanya akhirnya dari luar, dari teman-teman yang dapat kopi di kafe, terus orang wisata yang baru lewat keluar dari tol itu mampir ke tempat Iya. kita. Baik, terima kasih Muncul Gus. jadi, Nanti saya iya, ingin itu. menggali lagi. Saya ingin kembali ke Pak Kadis. Pak, ini produknya sudah ada dan sudah banyak orang menikmati. Kira-kira Bapak bagaimana target atau prospek ke depan untuk bisa memperkenalkan lagi produk-produk ini sehingga punya daya saing yang lebih luas kayak gitu. Karena kan ini sudah banyak dipakai, digunakan banyak orang. Dan bagaimana nih Kadis selaku pembina agar ini menjadi lebih prospektif lagi? Kalau ini sebenarnya masalahnya bukan di supply-nya Pak. Jadi over demand-nya yang kita Over takutkan demand. itu over demand-nya, sehingga bener ini di sekelilingnya Gus Ulum ini jadi satelitnya. Jadi KT-KT yang lain itu dengan Edukopi distandarkan semuanya. Jadi KTH yang lain juga memiliki area kopi, tapi harus mengikuti SOP-nya SOP. dari Wonosantri. Sehingga yang diproduksi KTH di sekelilingnya sama dengan yang diproduksi. Sehingga Mutunya. bisa jadi Wonosantri akan jadi off-taker. Nah, di samping itu yang kedua, Pak Kapus ini Gubernur punya konsep desa devisa. Desa devisa ya. Jadi Iya. desa devisa itu perintah ke saya kapan ini waktu ada di pertemuan di Unesa, Pak Adi coba diidentifikasi desa-desa devisa yang di kelompok-kelompok tani hutan yang nanti pasarnya marketnya sudah ekspor. Salah satu sumbangsinya salah dari ini. satunya itu ada di sini, ada di tempat lainnya. Ini yang nanti pasti akan menjadi arah ke depan seperti itu Pak Kapus. Oh, iya. Untuk bisa di samping itu di dalam sendiri ternyata sudah proses untuk menuju ke kompetitif produk itu sudah berjalan. Artinya Gus Ulum atau Mbak Win ini mengenalkan Gus Ulum namanya Siparaja, orang India yang jadi tester kopi, salah satu tester terbaik di Indonesia itu. Juri kopi Baik, sudah internasional Jadi, juga. orang India. jadi ini yang membawa lemat dulu juga Iya, si Pak Faraja Raja. itu. Faraja. Yang kapan hari ada juga nunggui waktu Iya. fairlapnya teman-teman semuanya di Wonosantri. Jadi itu apa market itu dibuka, itu jejaring Pak Kapus. Jadi Mbak ini menarik jejaring untuk masuk ke sini, dibawalah kopi lemat ini ke area pasar yang paling top waktu itu, sehingga dapatlah nilai itu menjadi kembali ke Wonosantri untuk diperbaiki lagi, sehingga semakin lama semakin dia punya nilai yang tinggi. Jadilah kopinya beliau harganya 350 sekarang. 50. Luar biasa kita sekarang. 350. Yang untuk mentahnya Oh tadi iya, 150 ya. Mentah. Yang semula hanya 21.000 menjadi 150. Ini loncatan pricing yang luar biasa. Karena apa? Ada perbaikan manajer di dalam mulai SOP yang ada networkingnya. Si Faraz yang punya Amsterdam ada kawan. cafe itu, yang kopinya Wonosari juga mungkin ada di sana, Iya, iya, pasti. cafe itu yang membuat terobosan ke market yang lebih tinggi menjadi luar biasa. Ini Luar biasa. Jadi pola Pak Baik, Kapus. baik, terima kasih Pak Kadis. Kita break sebentar. Intinya tadi ada satu yang membanggakan, desa devisa. Desa Nah, devisa. ini salah satu kontribusi adalah KTH Wonosantri. Sobat Busru, jangan lupa stay di tempat. Nanti kita dengarkan lagi. Baik, Sobat Pusru, kita lanjutkan kembali cerita kita tentang Wonosantri. Pak Kadis, Pak Gus, Bu Win, Mbak Win, Bang. Mbok Win ya, saya juga lupa Mbok. Saya nggak enak nih manggil, tapi Mbok dengan terpaksa gitu. Seperti kita ketahui bersama, Sobat Pusru, bahwa tahun 2023 ini Provinsi Jatim itu salah satunya adalah Wonosantri mendapatkan juara satu teladan nasional itu ya. Nah ini tingkat nasional penghargaan terhadap KTH yang ada di Indonesia, dan juga Bu Win menjadi teladan ketiga
warna lestari tingkat nasional kategori penyuluh kehutanan. Luar biasa. Selamat saya ucapkan Pak ya, sekali lagi. Nah, ini Pak, ini bisa ini Sobat Pusru mungkin sudah paham juga. Ini mohon dipegang Pak. Siap. Ini sebagai piagam penghargaannya ini. Nah, luar biasa. Nah, Gus, monggo ditaruh lagi atau dipegang siap. juga nggak apa-apa. Taruh aja Pak ya. Ya. Tentu ada upaya-upaya dalam kerangka menumbuh kembangkan sehingga menjadi ini. Saya ingin kenal, ingin tahu bagaimana Gus ini membangun satu sinergitas antara KTH dan penyuluh, ya, dan santrinya juga tentu ya, sehingga bisa berprestasi seperti ini. Baik nanti sinergi dengan penyuluh, dengan Pak Kadis maupun di masyarakat setempat. Monggo dijelaskan, Gus. Iya, terima kasih Pak Gabus. Sebenarnya kalau ditanya beberapa kali ya kita dapat kunjungan dari teman-teman itu bertanya tentang kiat-kiatnya apa supaya bisa jadi juara warna lestari itu. Jawaban kita sama Mbak Win sepertinya kompak ya. Kita tidak ada kiat sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk jadi pemenang. Ya. Jadi sampai kemarin ada tim dari Warna Lestari itu datang ke tempat kita untuk penilaian. Kita menguatkan semangat keluarga besar kita, Wonosantri dan semua yang terkait itu. Kita ini adalah terima tamu. Kita harus menghormati tamu sebaik mungkin. Jadi yang dinilai sehingga mendapat peringkat nasional terbaik 1 ini, saya kira itu adalah hasil jeripaya semua pihak yang berkontribusi, dari anggota, pengurus maupun dari penyuluh dan semua pihak termasuk Pemdes juga yang saya kira tidak sedikit perannya sehingga Wonosantri itu punya kegiatan, punya hasil-hasil yang sampai masuk ke dalam penilaian yang ada gitu. Jadi sekali lagi kalau dibilang ini adalah kita usahakan menjadi pemenang, insya Allah enggak Pak. Jadi ini adalah murni hasil dari kiprah, pengkhidmatan dan lain-lainnya yang alhamdulillah diapresiasi. Ini menjadi pemicu semangat gitu. Jadi seringkali termasuk kayak kopi itu kita tidak pernah mengunggulkan kopi kita enak, paling enak, enggak. Biar orang lain yang Gus, sebentar. menilai begitu. Gus bicara kopi, saya belum nyoba ini. Saya coba ini, kawan Sobat Pusru. Saya coba ini kopinya ini. Saya coba ini. Enggak. Aduh, Gimana, Mas, Pak Gabus? luar biasa ini. Ada beda ini ada. Ya, karena ada ngaji ya Gus. Ngaji ini. Saya manggil benar Gus gitu ya. Jadi memang sobat, jangan lupa kalau ingin mencicipi silakan datang ke Wonosantri ini. Silakan mencobain kopi Lekmar ini ya. Nah, terima kasih Gus. Saya juga ingin hal yang sama, bagaimana Bu Win bisa bersinergi dengan KTH Wonosantri ini, khususnya Gus Ulum. Terima kasih Pak Kapus. Tadi saya sudah matur nggih Pak, bagaimana kami ini bisa masuk dan merasa saya ini keberadaan saya itu merasakan dalam satu keluarga itu dulu yang terpenting. Satu keluarga itu iya, jadi satu sudah keluarga. chemistry-nya udah nyambung gitu ya. Maka sebutannya Mbok. Akhirnya. Nah dari situlah maka sebenarnya semua kegiatan yang kami lakukan, kemudian dari mulai kelola kelembagaan, penguatan kelembagaan, kemudian usaha dan kelola kawasan dan lain-lain itu kami laksanakan mengalir. Dan kita sinergi dengan beberapa pihak yang tentunya ada dukungan dan support dari Dinas Kehutanan dan kemudian dinas-dinas terkait, dari Bapak Kepala Desa yang kebetulan juga memfasilitasi kami. Salah satunya adalah kita diberi tempat untuk membuat pembibitan kopi. Ada ya? Ada, betul. TKD, luar biasa. Ya. Jadi Di daerah mana itu, alhamdulillah. Kas Desa. Di Toyomarto juga, Pak. Toyomarto, Nggih. Kas Desa. Nggih. Jadi itu hal itu yang membuat kita itu semakin merasa pede, Pak. PD dalam arti ayo kita lakukan, semuanya sudah support kita. Akhirnya kita mengalir melaksanakan itu semuanya, yang akhirnya
ternyata semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu masuk dalam kriteria penilaian yang akhirnya kami diberi anugerah untuk ikut dalam kegiatan Lomba Warna Lestari. Alhamdulillah. Jadi semuanya kegiatan ini kita laksanakan mengalir di Gus Sulum, dan tentunya masalah engkel-engkelan kami biasa. Biasa Jadi lah, Mbok beda sama pendapat anaknya. itu biasa. Mbok sama anaknya. Tapi ada titik temu itu luar biasa. Iya, gitu ya. betul. Jadi kalau semua teman-teman Gus yang ada di Singosari itu pernah bilang ke saya, satu-satunya ibu-ibu yang berani sama Gus Ulum itu hanya Bu. Iya, memang saya harus berani, Pak. Saya memang harus Karena berani. mendapatkan julukan Iya, Simbo betul. itu ya. Iya, gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah lewat beberapa event akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak, tidak hanya di Wonosantri, jadi beberapa pihak yang ada di Kecamatan Singosari ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Win. Saya sekarang ingin kembali ke Pak Kadis nih. Pak Kadis, melihat Jatim begitu potensi KTH-nya ya, terus penyuluhnya juga yang luar biasa militan. Nah, produknya ini sudah merupakan bisa dikatakan menjadi pertumbuhan ekonomi kreatif ya. Nah, bagaimana Pak ke depan Bapak untuk mengembangkan ini? Kira-kira tip-tip apa lagi yang akan Bapak kembangkan sehingga ini menjadi satu bagian dari pendapatan ekonomi masyarakat, baik itu di tingkat tapak, kemudian juga pendapatan daerah. Karena di tingkat tapak kan sesungguhnya ini yang harus kita bangun supaya paling tidak kita membantu program pemerintah mengurangi angka kemiskinan. Tumbuhnya ekonomi kreatif itu menjadi salah satu upaya untuk meminimalisasi persoalan tersebut. Nah, monggo jelaskan Pak. Oke Pak Kapus. Jadi terima kasih bahwa di subsektor kehutanan ini kan memang supporting untuk GDP di Jawa Timur sekitar baru 0,40%. Tetapi itu kalau ditambah supportingnya itu sebenarnya memegang peranan dominan itu. Tetapi kita lagi-lagi ke ukuran-ukuran yang biasanya kita melihat di tingkat tapak. Karena di tingkat tapak itu yang mereka berkorelasi langsung ke direct impact-nya itu ke pengurangan poverty di kemiskinan ekstrim. Bahkan itu sudah di data Jawa Timur, kemiskinan perkotaan dan pedesaan yang perkotaan ada di bawah, pedesaan di sini, dari mulai sekitar 5 tahun yang lalu sampai ke sekarang itu sudah mulai menyempit deltanya. Artinya bahwa kemiskinan pedesaan sudah mulai turun, dan turunnya luar biasa, sekitar 6 tahun sudah sekitar 1% lebih. Ini salah satu instrumennya adalah perhutanan sosial. Luar Yang biasa. dianu oleh Bu Menteri Kehutanan. Jadi ini juga bagian dari kontribusi Pak, ya? agent kita untuk bisa menurunkan kemiskinan terutama kemiskinan pedesaan. Di KTH itu KTH merupakan jadi bagian dari bagian kontribusi. aktor untuk menekan Mengurangi. angka kemiskinan. Jadi Terutama sobat, yang ekstrim. Itu. saya indikan lagi KTH merupakan bagian dari menekan aktor menekan angka angka kemiskinan, kemiskinan. terutama di pedesaan. Gitu ya, sobat. Ya, gitu. Ini harus dicamkan. Jadi kita sama-sama memahami bahwa Jawa Timur sudah menerapkan hal seperti itu, bahwa KTH bagian daripada menekan angka kemiskinan di tingkat tapak khususnya Pak ya. Ya, itu. Monggo, Pak, Jadi silakan. itu bukan tidak beralasan karena sampai dengan mungkin existing waktu sekarang, mungkin bulan Oktober itu nilai transaksi ekonominya sudah di Jawa Timur sudah sampai ke 69,4 miliar. Wah, luar Baru biasa. 300 sekitar 300-an KTH. KTH. Nah, Belum lagi nanti KTH kita di Jawa Timur ada 5.000 sekian. Tentu nanti akan menjadi mau lagi ketika pasukannya Gus Kapuslu karena ini daerah Wonosantri panggilnya harus Gus. Ini ada Bu Win atau Mbok Win yang lainnya pasti akan ada sesuatu yang dari tapak area hutan ini untuk bisa mencuat ke depan sehingga poverty di pedesaan akan semakin tipis dan bukan menjadi nol tidak mungkin karena ada alamiahnya Pak Kapuslu, jadi tetap ada tetapi bisa ditekan luar biasa. Ini kelihatan dan ini sudah saya sampaikan Bu Menteri waktu Bu Menteri ke Pacet waktu itu, Bu ini jadi perhutanan sosial dengan beberapa elemen yang ada di dalamnya menjadi instrumen untuk penurunan kemiskinan di pedesaan termasuk penciptaan lapangan kerja, penurunan pengangguran. Jadi dua, termasuk salah satu yang penting lagi
penurunan disparitas wilayah, Ya. Pak Kapus. Jadi generasi ya semakin turun. Jadi antar sektor, antar wilayah semakin bisa ditekan karena ada instrumen perhutanan sosial, ditambah lagi nanti kesejahteraan oleh Ibu Menteri namanya PPTKH, bahwa masyarakat di dalam hutan yang selama ini tidak ayem, tidak aman, sekarang menjadi ayem tentrem sehingga berusaha menjadi produktif. Alhamdulillah, luar biasa. Kapus Jadi ini. terima kasih Pak. Ini Sobat Puslu. Jadi Dinas Profesi Jatim dengan KTH Wonosantri dan didampingi oleh penyuluh kehutanan Ibu Win dan CDK Malang Bu Trias ya. Yes. Bu Tias sudah melaksanakan apa yang dilakukan apa yang sebagai mandat, yaitu di dalam Permen LHK tentang 3 kelola kelembagaan, ada warna lestarinya juga ya, ada warna wiyata juga. Ada kelola kawasan, ada kelola usaha. Semuanya usahanya sudah ada. Ya, semuanya ada, bahkan ada penghargaan. Ini menjadi salah satu bentuk bahwa keberhasilan itu dilakukan oleh karena adanya sinergitas, kolaborasi dan pendampingan dan serta bimbingan oleh kepala dinas yang humble. Luar biasa gitu. Tambah satu Pak Kapus ini, kalau Gus Kapus ini jadi kan biasanya ekonomi, ekologi, sosial. Oh, iya. Ini tambah religi. Yang bikin kopinya bikin sehat, kantongnya tebel. Kantong tebel kan tidak pucat. Wah, iya, iya. Ya, jadi Gus Ulum ini mukanya merah terus karena dompetnya terisi terus sama anggota-anggotanya. Jadi kita tadi mendengarkan sudah ini ya. Sekarang kita break dulu sementara, nanti kita lanjutkan. Stay tune di dalam podcast ini. Baik Sobat Poslu, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan 3 narasumber yang luar biasa sekali ya. Gus dan Bu Win, Pak Kadis, saya ingin menggali lagi ya. Capaian yang dihasilkan sudah banyak. Saya ingin melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selain kopi, tadi ada alpukat ya. Terus bagaimana dampaknya terhadap masyarakat setempat, termasuk Bu Win, bagaimana empowering atau melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat setempat sehingga semuanya menjadi satu chemistry untuk membangun kekuatan KTH Wonostari ini sehingga menghasilkan tadi ada pendapatan, bahkan nanti nilai transaksi ekonominya yang sudah cukup tinggi tadi, mudah-mudahan nanti dengan terus berkembang semakin maju dan akan kita bersama dengan Pak Kadis nanti bagaimana juga pembinaan ke depannya. Monggo silakan Pak Kadis. Pak Gus Ulum. Oh ya, terima kasih Pak. Ya selain kopi, sebenarnya kalau kita ngomong kopi saja ya, budidaya kopi itu tidak akan meninggalkan tanaman selain kopi. Apalagi kita di dalam kawasan hutan pasti tanpa kita sengaja ya, sebelum kami bahkan mengenal istilah agroforestry itu kita sudah melaksanakan ternyata. Jadi di antara pohon kopi itu kita pasti menanam pohon naungan yang kita usahakan berbentuk buah-buahan, tanaman pohon buah-buahan. Di situ ada panenan selain kopi. Di lain itu, di antara lajur pohon kopi itu pasti kalau petani kan sayang Pak, ada ada lahan yang kosong dari tanaman gitu. Biasanya teman-teman ngisi dengan umbi-umbian atau empon-empon biasanya. Nah, umbi-umbian ini dan empon-empon ini alhamdulillah jadi berkah tambahan untuk kita selain kopi yang boleh sekarang dibanggakan ya, sebagai nikmat yang kita terima. Itu semisal empon-emponan ini sudah jadi kegiatan tambahan ibu-ibu yang di rumah. Jadi di rumah itu ada perkumpulan ibu-ibu yang bikin jamu instan dari empon-empon yang ada di sela-sela pohon kopi itu. Jadi ada kunyit, tumpang ada sari jahe gitu ya, dan macam-macamnya di sela-sela lajur kopi itu. Kalau di tanaman kopi yang masih remaja yang belum terlalu tinggi itu biasanya banyak ditanami oleh bapak-bapak petani dan anggota itu dengan
talas biasanya. Nah, talas ini ketika dibawa ke rumah dulunya dijual berbentuk umbi begitu. Sekarang karena ya banyak yang banyak yang kita ketemu dengan orang, informasi juga lebih cepat, anak-anak juga lebih sering jajan yang aneh-aneh gitu. Itu akhirnya muncul kegiatan pengolahan, ada keripik jadi dari talas, dari pisang dan sejenis begitu. Ya, itu dari segi ini aja olahan-olahan. Tapi yang saya dengar juga bahwa di Wonosantri ini ada edu kopi, edu trip gitu ya. Oh iya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana, termasuk Bu Winianti ya. Bagaimana itu? Iya. Sebenarnya itu lanjutan ya, yang konsep mengalir tadi memang benar-benar berjalan ya. Jadi edu kopi yang awalnya kita untuk internal kebutuhannya, akhirnya meluas. Jadi sekedar informasi dari edu kopi itu bukan hanya kita mengajarkan, bukan, tapi kita banyak dapat materi. Dan dengan adanya edu kopi itu sekarang hampir 4 tahun Bu ya, 4 tahun menjelang 4 tahun ini kita sudah jadi mitra perguruan tinggi yang ada di Malang, terutama Brawijaya, yang anak-anak masuk ke tempat kita dalam rangka penelitian, magang. Sudah banyak itu ya? Sudah banyak. Alhamdulillah sudah berbagi jadwal Pak. Oh gitu ya. Ya, jadi karena harus inden dulu Pak, 1 tahun ya. sebelumnya. Jadi memang kolaborasinya sudah jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Termasuk kemanfaatan yang anggrek juga bertambah. tadi. Iya. Dan dengan itu karena ini sejalan dengan belajar mengajar yang ada di Edukopi ini, maka kita dapat banyak sekali materi-materi tambahan, termasuk mau apa ini diversifikasi apa lagi yang bisa kita buat. Yang terakhir ini Pak, ada yang saya sebagai pengurus ya, mewakili pengurus sangat bangga sekali. Ada satu tim kecil ini. Jadi anak-anak itu bikin biasa begitu. Kita biasa bikin satu project yang kita kasih ke orang lain. Maksudnya orang lain itu anggota yang belum punya tanggung jawab penuh gitu. Jadi ada satu tim yang namanya tim kolaborasi dan semacam riset anak-anak lah gitu ya. Itu kemarin dapat pendanaan dari Astra dan dari Jarum. Mereka bikin mengolah ampas kopi dan kulit kopi yang sebagai limbah di kita itu jadi kulit sintetis Pak. Oh gitu. Yang sebelumnya dari teman-teman magang dari Universitas Jember itu bikin sabunnya. Nah sekarang nggak kalah keren ini. Itu bikin kulit sintetis dari ampas kopi. Nanti kita bisa tunjukkan ya Gus ya. Siap. Nah sekarang kita harapannya nanti dari jajaran yang terkait dengan kita itu bisa memakai produk dari kita itu, karena bikin name tag seperti punya Bu Wiwin ini sudah kemarin kita coba-coba untuk menjahit dan hasilnya lumayan bagus. Luar biasa, bagus loh. Ini Wonosantri ini. Dan Silakan Bu saya Win, menambahkan Pak Kapus, kebetulan kami untuk EduTrip itu kita sudah mempunyai namanya divisi untuk Edukopi yang sudah kita kemas di dalam paket-paket. Jadi kita sudah ada paket wisata Pak. Monggo silahkan kalau ada yang mau berwisata dengan Edukopi, kita sudah punya paket. Tinggal pilihan apa yang nantinya tentunya sesuai dengan kantong masing-masing. Kita sudah punya, dan ini kita sudah punya namanya manajer untuk Edukopi ini. Selain karena adanya pembelajaran kampus Merdeka, banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang magang, dan kebetulan Gus Sulum ini menjadi dosen tunggal Pak kalau kampus Merdeka selama 6 bulan dan menilai anak-anak. Dan ini nggak ada gajinya tadi. Gajinya dari kopi. Ya, alhamdulillah. Dan ini kalau mau perguruan tinggi ingin magang atau pembelajaran kampus Merdeka, kami harus inden dulu Pak Yun Sewu, karena memang padat, kita sudah padat sekali. Luar biasa nih. Jadi padat sekali ya. Wah, jadi itu gitu. dan Itu gratis ya Bu ya? Itu Gus Sulum itu yang jawab, karena ada divisinya sendiri Pak. Gitu ya. Masuknya itu di divisi riset kalau tidak salah. Jadi kita ada divisi-divisi. Kemudian selain pembelajaran itu, tentunya kita banyak sekali tamu-tamu yang studi banding dan lain-lain yang masuk di dalam
di dalam kami, yang tentunya ini menjadikan jadwal kita memang semakin rapat, semakin rapat. Luar biasa. Iya. Sama satu lagi yang kelewatan, Bu. Kita sudah punya plasma anggrek sekarang. Oh iya betul. Jadi melalui PT kita di sini ada Pak, PT Javina. Itu di mana PT ini membuat bibit anggrek sampai dengan marketing. Saya datang ke ownernya Javina. Bapak punya Dia konsep bergerak di bidang apa itu, pemberdayaan. Javina? Itu di Ekspor anggrek. anggrek, Ekspor Pak. anggrek. Iya. Eksportir dia. Dan saya kebetulan ke sana, konsep Bapak apakah ada untuk pemberdayaan masyarakat? Saya bilang gitu. Alhamdulillah beliau itu memang ada konsep pemberdayaan. Ini ya Saya CSR-nya mereka ya. idik-idik Pak, idik-idik sedikit gitu. Akhirnya kita ada kesepakatan plasma anggrek, dan ini alhamdulillah ini peran dari ibu-ibu yang ada, yang jadi anggota KTH, yang anggota kita kan memang kakak Pak, dari bapaknya, ibunya, anaknya semuanya jadi anggota kami. Satu paket itu ya? Iya betul. Wah, luar Nah biasa. ini ibu-ibunya inilah yang menjadi pelaku daripada plasma anggrek tersebut, sehingga ekonomi dari keluarga ini, ketahanan ekonomi keluarga betul-betul kita bangun dengan trik-trik waktu-waktu di mana mereka bisa menghasilkan, sehingga dalam 1 tahun itu ada pergiliran penghasilan dari anggota kelompok KTH tersebut. Jadi Alhamdulillah, seperti luar biasa, itu. kita berikan aplaus. Nah, saya ingin anggotanya kan banyak ini ya. Betul. Bagaimana dengan kehadiran KTH ini? Apakah sudah bisa memberikan nilai tambah yang tadinya katakanlah menyekolahkan anak hanya sampai dengan SD atau SMP, dan sekarang bagaimana dengan adanya KTH ini? Otomatis kan ada penambahan nilai ekonomi keluarga. Iya. Kalau untuk berbicara itu sudah begitu ya, sudah menambah, saya belum berani, Pak. Oh, benar. Kenapa? Karena ya kita masih terlalu dini ya, terlalu dini, dan saya kira kebutuhan masyarakat terlalu luas untuk kita anggap kita sudah mencukupi beberapa Anggotanya persen saja ya. di anggota KTH. Iya, di anggota kita, kalau saya ngambilnya dari sebagai pengurus, Pak ya, dari masyarakat yang ingin bergabung, Pak. Oh. Jadi yang dulunya kita awal-awal 3 tahun yang lalu itu masih sekitar 50 kakak, sekarang sudah 153, dan beberapa anggota baru kemarin sudah ingin mendaftar bergabung. Kalau saya bilang itu ada manfaatnya, saya kira yang paling kelihatan ya, semacam dari kopi ini yang paling yang jadi utama sekarang. Mereka untuk satu kebutuhan itu hanya cukup bawa 1 karung kopi saja, sudah cukup untuk mencukupi karena waktunya masuk sekolah semacam itu. Ya itu. Artinya sudah ada nilai tambah untuk menyekolahkan gitu. Iya, semacam itu. Iya. Jadi nggak perlu apa ya? Yang sekolah nggak perlu BPKB-nya sekarang kayaknya sudah. Cukup bawa karung kopinya yang disimpan. Jadi BPKB tidak sekolah berarti. Sudah cukup pinter. Nggak pinter-pinter ya. Atau sudah pinter berarti. Sudah pintar. Ya, jadi sobat puslu ya, artinya KTH ini sudah bisa memberikan kontribusi terhadap Insya Allah, anggotanya insya Allah, ya. insya Allah. Gitu. Jadi paling tidak mampu mandiri ya, sekolah Insya Allah, dan insya sebagainya untuk mencukupi Alhamdulillah. kehidupannya masing-masing ya. Insya Baik gitu. Terima kasih Gus, Bu Wiwin. Saya kembali sekarang kepada Pak Kadis nih. Pak Kadis, Jawa Timur ini langganan. Selalu banyak dapat prestasi ya tiap tahunnya ya. Juara Satuan Lestari seringkali dan banyaklah sekitar. Nah, apa tips dari Pak Kadis nih sehingga mereka itu begitu punya motivasi yang tinggi? Nah gitu. Apa yang Bapak ini kan bangun untuk mereka supaya mereka tetap menjadi militan, menjadi yang itu semangat tinggi untuk memberikan kontribusi terhadap Provinsi Jatim ini? Iya. Jadi nilai dasar yang penting tadi saya sampaikan bahwa saya di SDM aparatur maupun non SDM aparatur seperti beliau kan SDM non aparatur yang menjadi area ekosistem kita. Jadi basicnya kita tempatkan hidup itu harus bermanfaat itu aja. Yang kedua, bagaimana ini bisa bermanfaat?
empatinya harus jalan. Nah, itu baru kemudian ilmunya di atasnya Ya. baru kita bikin macam-macam, sehingga apa yang kita laksanakan sejak tahun 2021 kemarin ketika pandemi, kita melihat pola panderman yang antara penyuluh dengan KTH-nya sudah terkonstruksi sama-sama mendapat terbaik satu nasional. Itu pola, Pak ya, pola. Sehingga pola apa sih? Bedah sama. Ketika bedah, ketuanya saya tanya, apa sih Pak dengan AMG-nya? Ya kita ingin memberikan manfaat ke masyarakat. Manfaatnya seperti apa? Ini Pak, di blok ini ada batik, di blok ini ada kambing, di blok ini ada anggota kita, sehingga apa yang kita usahakan itu bermanfaat untuk mereka. Penyuluh gimana? Ya penyuluh sehingga saya menginput, Mbak Sri Asih, saya menginput sehingga mereka ruang itu bisa berjalan untuk kemanfaatannya. Jadi ini pola yang terintegrasi Pak Kapus, sehingga penyuluh yang menjadi kekuatan kita. Jadi kekuatan yang paling strategis dalam pembangunan itu adalah SDM. Siapa SDM itu? Kalau kita punya seorang penyuluh kehutanan, bangunan knowledge yang luar biasa, yang mereka harus digerakkan supaya apa? Bermanfaat. Itu. Nah, inilah konstruksi besar yang saya pasti akan menindaklanjuti apa yang diarahkan oleh Pak Kapus loh. Jadi bangunan-bangunan knowledge yang luar biasa ini harus kita gerakkan untuk bisa sampai ke Wonosantri lewat Mbok Win. Ini sebenarnya ini prototipe Pak, ini yang sehingga mungkin ya tadi sama dengan Gus Ulum mungkin apakah kita ya memang karena Pak Kapus ini ada menu Wanasari tingkat nasional ya. Seperti apa sih Pak Kapus ya? Ini artinya bahwa kita membangun itu tidak hanya kita jujuk ke sana. Seperti ini Pak, nanti ketika Bu Win ini kemarin terbaik satu di provinsi, terbaik keduanya siapa ini? Ini harus kita naikkan. Kita lihat seperti KTH-nya seperti apa. Ini perlu dibangun. Jadi ini menjadi kayak prototipe performance dari seorang kepala cabang dinas ini untuk agar output seorang penyuluh tidak hanya mereka mengejar-ngejar angka kredit macam TPP dan macam-macam, tetapi ada saya terapkan outcome-nya atau impact-nya. Jadikan KTH itu atau KUPS itu dari grade rendah ke grade tinggi. Anda akan memperoleh yang Anda harapkan. Di samping satu yang penting, Anda selamanya akan dikenang adalah ilmu yang Anda berikan yang bermanfaat sampai menyejahterakan masyarakat. Itu luar biasa. Kapus itu. Terima kasih Pak Kadis. Jadi rangkumannya memang kalau hasil pembicaraan tadi bahwa KTH sudah bisa memberikan sumbangsinya paling tidak ya ada keberlanjutan ekologi ya, karena menjaga ekologi di sini ya KTH dengan didampingi penyuluhnya ada keberlanjutan sosial ya dia bisa berkohesi bisa bersama-sama gotong royong untuk saling menjaga ya tadi ikut dalam Karhutla ini memang program pemerintah yang usahakan tidak ada kebakaran hutan. Nah, ini yang tadinya merambah jadi tidak karena mereka bergabung di dalam KTH gitu. Ada lagi keberlanjutan ekonomi. Tadi nilai transaksi ekonominya sudah meningkat ya. Bahkan tadi EduTrip, EduKopi sudah menghasilkan ekonomi. Itu paling tidak sudah memberikan harapan yang membahagiakan bagi daerah ya Pak, khususnya Pak Kadis selaku pembina di daerah gitu. Serasa ini untuk sementara dan kita break dulu sementara, nanti kita ada lanjutan kembali. Jadi mohon Sobat Puslu tetap stay tune in di podcast ini. Baik, para Sobat Puslu yang saya banggakan, kita kembali lagi dengan 3 narasumber kita yang luar biasa sekali. Narasumber kita sudah memberikan penjelasan tentang hal ikhwal, baik itu yang menyangkut keberadaan KTH Wonosantri, juga Ibu Win selaku penyuluh kehutanan, selaku pendamping dan kepala dinas kehutanan yang sudah melakukan pembinaan, sehingga kita sudah mendengarkan apa yang sudah tadi dibicarakan, sudah dengan detail, dengan jelas.
Nah, terima kasih Pak Kadis, Sama-sama Pak Kapus. Pak Pak Kadis, Sama-sama Pak Kapus. Gus Ulum, Bu Win. Dan sebelum mengakhiri pembicaraan kita, saya ingin meminta salah satu statement, closing statement atau kata penutup baik dari Pak Kadis, Bu Win maupun Pak Gus Ulum. Gus Ulum, kami persilakan dulu. Saya dulu. Ya. Oh ya, terima kasih Pak ya. Saya cuma ingin menyampaikan yang jadi moto Pondok Santri, yaitu ikhtiar adalah doa lahiriah, sedangkan doa adalah ikhtiar batiniah. Yang mana pengejawantahannya adalah kita tidak perlu membatasi kegiatan ritual ibadah kita, religius kita, hanya karena bungkus kegiatan-kegiatan yang profesional. Dan ini karena bertepatan dengan Hari Santri Pak ya, Ya. saya ingin mengajak bukan hanya mengangkat tinggi jargon Santri Forever, sudah saatnya sekarang Santri Forester. Forestry. Baik, terima kasih. Monggo Bu Yun. Terima kasih Pak Kapus. Hanya satu yang saya sampaikan, terutama untuk rekan-rekan penyuluh PNS yang ada di Indonesia. Cintailah pekerjaan, karena sesuatu yang dicintai pasti akan diperjuangkan untuk kesejahteraan kelompok tani hutan di Indonesia dengan hutan yang lestari, masyarakat sejahtera. Terima Luar kasih. biasa. Nah, sebagai penghujung, saya minta dari Pak Kadis untuk memberikan statement closingnya. Ya, terima kasih Pak Kapus. Di sesi akhir ini kita berada di area, kalau kita melihat zaman dulu Kerajaan Singasari itu menjadi monumen sejarah yang luar biasa. Sekarang di saat ini saya berada di Wonosantri, artinya bahwa korelasi yang luar biasa tentang nilai dan aktualisasi nilai menjadi sangat penting. Sehingga apa yang saya sampaikan dari tadi, bahwa sumber daya manusia adalah aset yang luar biasa. Dia akan menjadi katalis kesejahteraan kalau kita manfaatkan dengan ikhlas, dan tentu kita akan bisa membangun kedepannya dengan berbagai aspek yang perlu menjadi instrumen kita, baik aspek ekonomi, aspek ekologi, sosial, dan satu menjadi hal penting bertepatan dari santri, dimanapun sebetulnya kita tidak membatasi ruang-ruang ibadah kita. Tentu aspek religi menjadi bagian penting untuk kita bisa ke depan menjaga hutan kita tetap lestari untuk kesejahteraan generasi kita yang akan datang. Terima kasih Pak Kapus. Terima kasih, luar biasa. Kawan-kawan, sobat Puslu semuanya, kita sudah mendengarkan narasi keterangan dari 3 narasumber. Dan sebelum kami menutup, maka izinkan saya, nggak sedap kalau nggak ada pantun. Jadi saya akan bacakan pantun, ya. Nanti monggo dibilang. Jalan-jalan ke Singosari, Cakep. makan siangnya sama ikan teri. Cakep. Yuk kita ke Edu Trip ke Wonosantri. Cakep. Kita belajar kopi sambil menjaga alam tetap lestari. Cakep. Nah, kawan-kawan, sobat Puslu, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya sobat. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sobat Pusluh, perkenalkan saya Agustining Tias Marini selaku Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian prestasi dari KTH Wonosantri Abadi yang ada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Tentu prestasi ini menjadi pemantik bagi KTH lain untuk ikut pula berprestasi di bidangnya masing-masing, khususnya untuk kelompok tani hutan. Karena prinsip yang disampaikan oleh KTH Wonosantri Abadi bahwa dengan bersama bisa, bahwa dengan ketulusan dan kerja keras bersama itu akan muncul KTH-KTH yang mandiri, KTH-KTH produktif, yang itu pada dasarnya akan menjadikan KTH itu menjadi KTH yang bisa melestarikan kawasan, kemudian bisa meningkatkan ekonomi masyarakat secara umum. Mungkin seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.